Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya kita memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita persiapkan hati kita. Panggilan berbakti terambil dari Mazmur 29 ayat 1 sampai 4. Kebesaran Allah dalam badai. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat berkat-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami dapat beribadah kembali Tuhan, walaupun sebatas media. Tapi kami percaya Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun. Kami menyerahkan ibadah kami dalam tangan-Mu pada pagi hari ini. Kami mendoakan yang mengambil bagian dalam pelayanan, mulai dari worship leader, singer, pemain musik multimedia, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan berkati. Ini kehidupan kami Tuhan, ini ibadah kami serahkan tangan-Mu dari awal pertengahan hingga kami mengakhirinya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Kita memuji Tuhan dengan pujian Maha Kuasa, Maha Mulia. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan, karya termegah, tiada bandingannya. Dekap kasih-Mu setia menjagaku, kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan, Maha Kuasa, Maha Mulia. Kau bertata atas semesta, Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang dan lamanya. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan, karya termegah, tiada bandingannya. Dekap kasih-Mu setia menjagaku, kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan, Maha Kuasa, Maha Mulia. Kau bertata atas semesta, Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya.
Pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan terambil dari Yunus 3 ayat 1-10. Pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya, demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka dan ia pun tidak melakukannya. Amin. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Gembala Jemaat. Namun sebelumnya kita akan mengangkat pujian kita, Yesus kawan yang sejati. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah, karena kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupku, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Dia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Adakah hatimu sarang, jiwa ragamu lelah? Yesuslah penolong kita, naikkan doa padanya.
balas doa padamu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan oleh gembala jemaat. Dipersilakan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Jemaat Gloria Kayen. Pada pagi hari ini kembali kita berbakti memuliakan Tuhan dan saatnya kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu menaikkan pujian dan syukur kami karena Engkau masih memelihara kami dengan cara-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami hingga sampai hari ini. Kami bersuka cita karena Allah yang baik dalam kehidupan kami. Kasih karunia-Mu, anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus menjadikan kami memiliki pengharapan akan hidup yang kekal. Dan selama hidup di dunia ini kami terus ingin menyenangkan hati Tuhan dan hidup berguna bagi sesama kami. Untuk itu kami siap belajar firman-Mu yang akan menuntun langkah hidup kami supaya hidup yang kami jalani menjadi hidup yang memuliakan Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan penjelasan firman-Mu, hamba-Mu yang Engkau beri kepercayaan untuk menyampaikan penjelasan firman, Engkau menolong, dan setiap kami jemaat-Mu yang mendengarkannya, Engkau memberkati dengan penuh sukacita menyambut firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Gloria Kayen yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita memberi semangat bagi diri kita sendiri atas kemerdekaan negara kita. 5 kali, merdeka, 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 merdeka. Puji Tuhan. Berbahagia kita menjadi orang yang merdeka, apalagi tinggal di dalam negara yang merdeka. Kalau saudara bisa melihat berita di TV, banyak orang yang sangat menderita karena mereka tinggal di negara yang tidak merdeka. Mereka senantiasa berperang, mereka senantiasa kelaparan, bahkan menjadi kebodohan dan kemiskinan itu menjadi menghantui mereka karena mereka tidak hidup dalam kemerdekaan. Kita bersyukur atas rahmat Tuhan yang Maha Esa, bangsa kita merdeka dari segala bentuk penjajahan. Dan kita bersyukur di ulang tahun negara kita yang ke-75 ini dengan mengambil tema Indonesia Maju. Dan kita bersuka cita, biarlah kita menjadi warga negara yang baik di dalam negara yang maju. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam bulan Agustus ini kita juga bersuka cita karena gabungan Gereja Baptis Indonesia juga berulang tahun yang ke-49. Kita bersyukur atas karya Tuhan yang memakai umat Baptis Indonesia untuk melayani Nusantara dengan pelayanan pemberitaan Injil, penanaman jemaat, mencerdaskan kehidupan umat dengan mengadakan pendidikan, dengan pelayanan kesehatan, dan menumbuh kembangkan gereja Tuhan se-Indonesia ini. Kita bersyukur atas para pemimpin kita yang Tuhan beri kepercayaan untuk melayani gabungan Gereja Baptis Indonesia untuk periode 5 tahun mendatang. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, dalam khotbah pada pagi hari ini yang juga berkaitan dengan kita mengucap syukur atas kemerdekaan negara kita yang ke-75 tahun, itulah sebabnya tema kita pada pagi hari ini, tema besarnya tetap sama, yaitu kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Amsal 14 ayat 34. Sedangkan judul khotbah pada pagi hari ini adalah warga negara yang baik untuk Indonesia maju. Berdasarkan nas firman Tuhan yang diambil dari kitab Roma pasal 13 ayat 1 sampai 7. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memperhatikan nas firman Tuhan. Dari mimbar saya membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, dan silakan Bapak Saudara bisa menyimak. Bisa di dalam dengan Alkitab Saudara, bisa ada di layar di bawah ini. Demikianlah firman Tuhan,
Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu, tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri. Bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya, maka kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar, pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kita bersukacita atas kemerdekaan negara kita. Dan pada tahun 2020 ini, saudara bisa lihat di media, sudah dicanangkan oleh pemerintah berkaitan dengan ulang tahun yang ke-75 dalam rangka memperingati kemerdekaan negara kita. Mengambil tema Indonesia Maju dan digandeng atau dikaitkan dengan bangga buatan Indonesia. Kalau kita memperhatikan logo kemerdekaan RI ke-75 tahun ini menyimbolkan arti dari kesetaraan dan pertumbuhan ekonomi untuk rakyat Indonesia. Dan progres nyata dalam bekerja untuk mempersembahkan hasil yang terbaik kepada semua rakyat Indonesia. Jadi logo 75 tahun Indonesia Maju itu dengan mengambil perisai dari yang ada di dada Garuda Pancasila itu, lambang negara, itu memberikan satu penyemangat bagi kita semua yang menjadi warga negara Indonesia akan adanya persatuan dan kesatuan, kesetaraan dan pertumbuhan ekonomi bagi bangsa kita. Kita terus berdoa, bangsa kita yang seharusnya sudah maju sedemikian pesat, tetapi beberapa bulan dampak dari COVID-19 ini membuat laju pertumbuhannya agak tersendat. Dan kita berdoa pemerintah yang sedang mengupayakan dengan segala cara, termasuk kita terus berdoa agar vaksin dari corona ini yang sedang ada uji klinis berhasil ya, sehingga awal tahun nanti kita bisa ikut di vaksin massal ya. Vaksin merah putih katanya namanya, puji Tuhan. Lalu kemudian digandengkan dengan logo bangga buatan Indonesia yang ada di bawah sini. Bangsa Indonesia menggunakan warna merah putih sebagai warna utama untuk menunjukkan perasaan bangga membeli produk lokal dan untuk menunjukkan kebersamaan dalam kesatuan. Jadi ini satu upaya pemerintah bagaimana roda perekonomian dalam negeri ini berputar dengan baik. Dengan cara apa? Ya bangga dengan buatan Indonesia. Membeli produk-produk dari lokal. Supaya ekonomi berputar. Jadi itulah sebabnya kalau Bapak Ibu Saudara berbelanja itu kan sebenarnya memutar roda ekonomi. Ada pengrajin yang membuat sesuatu lalu didagangkan dan kita membeli dengan uang
Dan dari uang itu berputar terus, dibelikan bahan baku, terus diproduksi lagi, jadi perputaran ekonomi terjadi. Sama kalau kita beli makanan ya, jajan entah bakso, mie ayam atau apa, itu kan sama dengan memutar roda ekonomi. Jadi daripada kita menghambat laju perputaran ekonomi ya, jangan sampai kita menghambat itu ya. Lebih baik kita menjadi bagian dari perputaran roda ekonomi itu. Sederhana sebenarnya caranya sih, dengan bangga buatan Indonesia. Jadi kalau saudara beli pisang goreng ya enggak usah ke Singapura ya, beli saja di depan itu sudah ada ya. Kalau saudara membeli kopi itu kan beda cerita, kalau saudara di kafe sana itu 35K, kalau di angkringan yang paling 5K ya. Jadi itu sebenarnya untuk memutar perekonomian yang ada. Nah baik, sekarang mari kita belajar dari kitab Roma pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Mengapa Rasul Paulus tiba-tiba mengarahkan jemaat Roma untuk memperhatikan pemerintah? Rasul Paulus bukan yang menjadi pendiri atau perintis dari jemaat di Roma. Ya, jemaat Roma itu sudah ada dan Rasul Paulus rindu melayani jemaat di Roma. Karena mendengar berita ada kemajuan di sana. Dan rupanya juga untuk menjawab kebutuhan jemaat di Roma. Karena pada waktu itu berada di bawah pemerintahan yang jahat ya. Jadi sebagai orang percaya, sebagai jemaat Tuhan, bagaimana harus bersikap meskipun berada di dalam negara yang pemimpinnya tidak baik. Jadi ada Kaisar Nero yang memimpin Roma pada waktu itu yang sangat jahat, yang apalagi memusuhi kekristenan. Dan jemaat itu di Roma harus tetap mempunyai sikap hormat kepada pemerintah. Dan ini yang Rasul Paulus jelaskan. Supaya jemaat hadir di dalam suatu wilayah dimanapun saja mereka berada harus menunjukkan kehidupan yang berbeda. Dalam penderitaan sekalipun mereka harus menjadi warga masyarakat yang baik. Apalagi kalau warga jemaat pada waktu itu di Roma adalah kumpulan orang yang sederhana. Ada orang Yahudi, ada orang non-Yahudi yang mereka ada yang jadi budak, ada yang orang kebanyakan pada umumnya, rakyat jelata. Jangan sampai mereka salah langkah sehingga menganggap pemerintah itu sebagai musuhnya dan akhirnya mereka bisa dibinasakan dan kekristenan tidak ada cerita lagi. Itulah sebabnya Rasul Paulus memberikan dorongan, memberikan nasihat, memberikan semangat kepada jemaat di Roma agar mereka dapat hidup dengan baik meskipun di dalam pemerintahan yang tidak baik. Mereka harus tetap menjadi kesaksian yang hidup. Itulah sebabnya tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Jadi Rasul Paulus menjelaskan bagaimana secara politik jemaat memandang pemerintah. Jadi pemerintah itu berasal dari Allah. Pemerintah itu ditetapkan oleh Allah. Dan pemerintah itu yang menjadi wakil Allah untuk melaksanakan murka Allah. Jadi tidak selalu negatif, tetapi pemerintah itu juga menyandang pedang untuk melaksanakan keadilan Allah. Jadi Rasul Paulus memberikan nilai-nilai yang positif kepada pemerintah supaya jemaat bisa hidup di dalamnya dan bisa menjadi kesaksian. Nah, itulah sebabnya bagaimana kita hari ini kita bersyukur hidup di negara yang merdeka, kita bersyukur hidup di negara yang aman tentram. Apalagi di negara yang aman tentram, yang sejahtera, yang merdeka ini, apalagi yang bisa kita perbuat agar negara, bangsa di mana kita sebagai warga negaranya, kita bisa sumbangsi, bisa ambil bagian. Sehingga bangsa kita semakin menjadi bangsa yang maju,
semakin menjadi bangsa yang hebat. Itulah sebabnya menggali dari Roma pasal 13 ayat 1 sampai 7 ini kita belajar bagaimana kita menjadi warga negara yang baik untuk Indonesia maju. Kita merindukan slogan atau tema yang diambil oleh pemerintah berkaitan dengan ulang tahun ke-75 itu, Indonesia Maju. Bukankah kita sebagai warga negara yang baik juga mendoakan para pemimpin kita, mendoakan agar negara kita maju dalam segala bidang. Dan kita juga terus menjadi bagian dari warga bangsa untuk turut melaksanakan cita-cita luhur para pendiri bangsa kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, apa saja yang bisa kita perbuat? Sebab firman Tuhan mengatakan bahwa perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Sebagai warga bangsa, kita harus berbuat apa yang baik untuk negara ini, supaya kita beroleh pujian daripadanya. Kalau kita berbuat jahat, negara atau pemerintah yang menyandang pedang itu bisa menghukum kita, dan itu wajar. Dan itu kita pasti akan senang. Kalau kejahatan tidak dilawan oleh pemerintah, maka yang terjadi adalah orang jahat semakin banyak sehingga kita susah untuk maju. Negara sekaya apapun kalau kejahatan tidak diberantas, pemerintah yang menyandang pedang itu tidak melaksanakan keadilannya, maka negara itu akan dirongrong. Terus sebabnya kita tidak mau seperti itu. Kita sebagai warga jemaat, apalagi menjadi warga bangsa, mari menjadi warga negara yang baik untuk Indonesia maju. Bagaimana caranya? Berdasarkan kitab Roma pasal 13 ayat 1 sampai 7, mari kita menerapkan apa yang menjadi nasihat firman Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama, lebih baik diatur pemerintah daripada berlaku hukum rimba. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, dengan adanya pemerintah ini kan kita bersyukur. Pemerintah mengatur dalam urusan peraja, dalam urusan bernegara. Semua diatur dengan sedemikian rupa sehingga ada undang-undang, sehingga ada peraturan. Nah gimana kalau kita tidak ada pemerintah? Apa mau kita berlaku hukum rimba? Nah itulah sebabnya dulu di Cina sana, mengapa banyak perguruan kungfu. Ya. Kenapa ya? Karena tidak ada pemerintah yang menegakkan keadilan sehingga masing-masing itu adu kuat masing-masing. Terjadi hukum rimba sehingga banyak perguruan kungfu ya, sehingga yang paling hebat itulah yang berkuasa. Dan apakah kita mau menjadi negara seperti itu? Tidak mau. Kita rindu ada pemerintah yang baik. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah. Pemerintah yang mengatur segala urusan peraja, segala urusan untuk ketertiban kita sebagai warga negara. Ya kita ikuti. Apa mau kalau kita itu berlaku hukum rimba gitu ya. Yang kuat yang menang, nah kita akan susah ya. Apalagi kita hidup dengan tegang terus ya, karena kan saling adu kuat, siapa yang kuat dialah yang berkuasa. Enggak seperti itu. Bersyukur ada pemerintah. Kenapa? Karena pemerintah berasal dari Allah. Pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana bentuk atau praktek hidup nyata kita sebagai warga bangsa, warga negara, dengan pernyataan bahwa lebih baik ada pemerintah. Nah, praktek nyatanya apa dalam kehidupan kita? Ya tunjukkan dalam ketundukan, kepatuhan pada peraturan. Sebagai warga negara yang baik tidak ada yang bisa kita berikan selain kita tunduk pada peraturan yang ada. Peraturan dibuat supaya kita bisa hidup tertib, hidup baik.
dan sebagainya. Ada hukum ketika orang berbuat jahat, ketika melanggar hukum, bertindak kriminal dan sebagainya, maka mereka dihadapkan pada hukum. Nah, dulu di zaman bangsa umat pilihan Allah, di mana setelah peristiwa kerajaan Israel terpecah utara selatan pasca meninggalnya Raja Salomo, itu kita membaca di dalam firman Tuhan bagaimana bangsa umat pilihan Allah itu selalu menampilkan ada sisi pemerintahan yang baik, ada sisi pemerintahan yang jahat. Ada raja-raja yang baik di mata Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, ada juga raja-raja yang jahat. Dan itulah sebabnya kita bisa belajar pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja yang takut akan Tuhan, yang baik itu akan diberkati oleh Tuhan. Tetapi raja yang membawa rakyatnya kepada kesengsaraan, kepada penyembahan di luar Allah yang hidup pada waktu itu, mereka akan mengalami kesengsaraan. Dan puncak dari perilaku hidup jahat mereka itu adalah mereka menjadi bangsa buangan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, lebih baik kita diatur pemerintah daripada tidak ada pemerintah dan yang terjadi adalah hukum rimba. Wah, ini sangat bahaya sekali. Itulah sebabnya doakanlah para pemimpin kita. Doakanlah mereka yang membuat peraturan, membuat undang-undang, membuat kebijakan. Sehingga kita bisa hidup di dalamnya. Memang ada fenomena yang terjadi, tetapi itu semuanya tidak menggugurkan prinsip bahwa Tuhanlah yang mendesain supaya ada pemerintahan yang mengatur kehidupan masyarakat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai jemaat Tuhan pada waktu itu di Roma, jemaat Tuhan yang berada di pusat dunia pada waktu itu, supaya apa? Supaya mereka menjadi satu kesaksian yang memberkati bangsa-bangsa yang datang untuk mencari kebenaran. Nah, kalau jemaatnya menjadi jemaat yang memberontak, jemaat yang tidak patuh pada pemerintah, menjadi jemaat yang susah diatur, maka sulit sekali mereka bisa menjadi kesaksian. Itulah sebabnya Rasul Paulus menasihati jemaat di sana dengan memberikan nasihat firman Tuhan yang menjadi solusi dalam kesusahan sekalipun di bawah rezim pemerintahan yang ada. Mereka harus menunjukkan kesaksian sebagai orang yang mengasihi Tuhan. Terlebih lagi orang yang sudah dimerdekakan dari belenggu dosa, dari budak dosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terlebih lagi kita hari ini yang berada di dalam negara yang merdeka, di dalam pemerintahan yang baik, pemerintahan yang membangun bangsanya, rakyatnya, betapa kita bersyukur. Puji Tuhan ada pemerintah, sehingga mereka mengatur kehidupan kita dalam urusan peraja, dalam urusan antar masyarakat. Sehingga kita tidak liar, sehingga kita tidak terjadi premanisme atau terjadi hukum rimba. Yang ada adalah sekarang Tuhan memakai pemerintah dengan adanya peraturan, undang, semua urusan yang berkaitan dengan peraja, kita bisa hidup dengan damai sejahtera. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita menjadi warga negara yang baik untuk Indonesia maju? Ya jadilah warga negara yang mendoakan terus pemerintahan dan para pemimpinnya. Yang kedua, pemerintah sebagai hamba Allah untuk kebaikan rakyatnya. Nah, inilah Rasul Paulus memberikan gambaran yang baik tentang pemerintah supaya jemaat di Roma pada waktu itu mempunyai cara pandang yang benar terhadap pemerintah. Meskipun mereka berada di bawah kekuasaan Kaisar Nero yang jahat, tapi mereka melihat dari sisi positifnya. Ini pemerintahan berasal dari Tuhan. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, ya akan tumbang pemerintahannya. Tuhan mengizinkan sehingga mereka dapat hidup di dalamnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, pemerintah itu sebagai hamba Allah untuk kebaikan rakyatnya. Itu sebabnya di negara-negara yang baik, seperti di negara kita Indonesia ini, itu kan ada bintang penghargaan ya. Baru-baru ini
Presiden Jokowi memberikan bintang tanda jasa kepada putra-putri terbaik bangsa yang sudah memberikan kontribusinya yang besar kepada negara ini. Nah, memang pemerintah sebagai hamba Allah untuk apa? Untuk kebaikan rakyatnya. Supaya rakyatnya ini menjadi baik. Supaya rakyatnya ini menjadi satu kebanggaan bahwa kebenaran itu meninggikan derajat bangsa. Kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang Kristen yang turut serta dalam memajukan negara yang kita cintai ini, apa yang menjadi praktek nyata bagi kita? Nah, kalau pemerintah sebagai hamba Allah untuk kebaikan kita, ya kita dorong putra-putri kita terbaik untuk mengabdikan hidupnya dengan segala profesi yang ada untuk kemajuan negeri ini. Jadi kita bersyukur kalau ada putra-putri kita, mereka mau menjadi aparat keamanan, mereka mau menjadi tenaga kesehatan, mereka mau menjadi politisi, menjadi orang-orang yang berperan penting di negaranya. Kita harus doakan. Jangan kita memisahkan diri sehingga putra-putri yang terbaik tidak bisa memimpin negeri ini. Jadi pemerintah sebagai hamba Allah untuk kebaikan rakyat ini, kita sebagai bagian dari warga negara bangsa, kita dorong, kita doakan, bahkan kita latih. Ya. Itu kan seperti kita sedang mempersiapkan para pemimpin untuk masa depan. Karena pemerintah adalah hamba Allah di ayat 4. Untuk kebaikanmu, tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Ya, inilah Rasul Paulus memberikan penjelasan. Lebih baik ada pemerintah supaya bisa mengatur untuk kebaikan. Karena pemerintah hamba Allah untuk kebaikan rakyat. Ya, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan Yesus. Tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Untuk apa pedangnya? Pada zaman itu pedang, kalau zaman sekarang ya persenjataan yang mutakhir untuk melawan kejahatan. Kalau ada orang yang berbuat jahat misalkan, mereka membunuh, mereka menjual narkoba, mereka korupsi, ya pemerintah menyandang pedang untuk menghukum. Itu sebabnya kita sebagai warga bangsa ya turut serta ya, mendoakan. Dan mendoakan ya berkarya nyata. Kalau saudara menjadi aparat penegak hukum, kalau saudara menjadi pegawai negara, ya lakukan yang terbaik. Dalam kehidupan kita sehari-hari ya kita mencerminkan sebagai rakyat yang berbuat baik. Supaya negara ini, pemerintah ini dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Yang ketiga, pemerintah bertanggung jawab untuk kesejahteraan rakyat. Nah ini firman Tuhan katakan, sebab itu perlu kita menaklukkan diri bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Pemerintah bertanggung jawab untuk kesejahteraan sehingga dia diperlengkapi dengan hukum, dengan senjata, dengan segala yang diperlukan supaya apa? Supaya memberi kesejahteraan bagi rakyat. Bagaimana Bapak sudah kasih Tuhan, apakah ikut BPJS? Ya, seru ya BPJS, karena katanya iurannya terlalu mahal, karena ada yang protes. Ya. Kita sebagai warga bangsa ya kalau kita kemampuan kita ikut kelas 3 ya ikut kelas 3 ya. Kalau kita agak lebih rezekinya ya ikut kelas 1. Ya. Yang penting kita itu tunduk saja. Jangan kita protes-protes tapi tidak memberi solusi. Ngikut aja. Karena tujuannya baik kan, BPJS. Saya sendiri secara pribadi mengalami ketika saya sakit atau dirawat di Opnam, itu kalau saya tidak punya kartu BPJS dan tidak membayar secara rutin, saya akan bayar mahal. Tetapi semua ditanggung oleh BPJS. Bagaimana Bapak Saudara, kalau saudara punya motor, punya mobil, apakah bayar pajak? Nah, ini bagian dari tanggung jawab kita.
Tanggung jawab pemerintah untuk menyejahterakan rakyatnya, tanggung jawab kita ya ambil bagian. Ya. Tadi nanti di ayat 7 itu disinggung ya. Bayarlah kepada semua orang yang harus kamu bayar. Ya. Termasuk ya ketaatan kita dalam membayar pajak, dalam membayar apa saja yang memang harus dibayar ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang akhirnya ditertawakan oleh orang ya. Maunya kita serba gratis gitu ya. Tidak ya. Jadi pemerintah bertanggung jawab untuk kesejahteraan rakyatnya. Nah, kita sebagai orang percaya, selain kita mendoakan, selain kita berperan aktif, ya kita turut menjaga. Jangan sampai kita menjadi bagian dari orang-orang yang merusak pembangunan, jangan. Yang ada ini kita rawat, kita perbaiki. Kalau hari ini, di bulan-bulan ini, pemerintah sedang mencanangkan 3M, ya, pakai masker, cuci tangan, kemudian menjaga jarak, ya kita ikuti. Karena pemerintah sedang memikirkan untuk keselamatan warga bangsanya, warga negaranya, jangan sampai terkena infeksi corona. Jadi ikuti, jangan kita membandel lalu kita sesuka hati kita dan akhirnya kita menjadi orang yang turut menyebarkan virus itu. Karena kan tidak ada yang tahu virus itu nempel di mana. Jadi Bapak yang dikasih Tuhan, bagaimana gereja Tuhan, bagaimana jemaat Tuhan turut mensukseskan Indonesia maju itu ya sederhana kita lakukan. Yang bisa kita lakukan dengan kesungguhan. Seperti tadi kayak membayar BPJS, membayar tagihan listrik, kalau saudara punya internet ya dibayar, air ya dibayar, semua dibayar dan akhirnya itu semuanya berputar roda ekonomi. Jadi kalau saudara tidak mentaati itu ya bagaimana negara ini bisa mensejahterakan kita, rakyatnya. Yang keempat, rakyat yang patuh adalah kekuatan pemerintah. Nah ini di ayat 7 ya. Bayarlah kepada semua orang apa yang kamu bayar. Yang berhak menerima pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada yang berhak rasa takut dan hormat kepada yang berhak menerima rasa hormat. Nah ini sikap rakyat yang patuh itu menjadi kekuatan rakyat. Nah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus, dalam rangka kita turut bersyukur atas kemerdekaan negara ini, itulah sebabnya kita diteguhkan, dinasihati oleh firman Tuhan. Ayo kita ini sebagai warga negara harus menjadi warga negara yang baik. Para pemimpin kita sedang memikirkan kesejahteraan kita, ya kita menjadi rakyat yang patuh karena itulah kekuatan pemerintah. Kepatuhan pada hukum, kepatuhan pada peraturan pada tatanan yang sudah ada, yang tersusun rapi. Jadi tidak salah. Nasihat firman Tuhan ini memberikan pada waktu itu kepada jemaat Roma. Supaya mereka jangan berontak. Supaya mereka meskipun dalam penganiayaan sekalipun tetap taruh hormat kepada pemerintah. Sembari mendoakan. Supaya para pemimpin itu diubahkan hatinya. Zaman itu ya, tapi zaman sekarang kan kita merasakan puji Tuhan hidup dalam negara yang baik, dalam negara yang aman, sejahtera. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, inilah yang bisa kita kerjakan dalam rangka kita turut bersukacita atas kemerdekaan negara kita. Dengan apa? Dengan menjadi warga negara yang baik untuk Indonesia maju. Kan kita rindu Indonesia kita jadi maju. Meskipun dihantam oleh pandemi COVID-19 ya kita melihat bagaimana bangsa kita mewujudkan gotong royong itu dalam praktek keseharian. Mereka saling gotong royong. Ya. Dan itu kan bisa terlihat ketika ada di daerah tertentu yang terkena dan harus dikarantina. Itu satu yang lainnya bergiliran. Kan? Kasih sayur, kasih beras, kasih kebutuhan sembako mereka, dan gotong royong itu menjadi bagian dari bangsa ini untuk mewujudkan Indonesia maju.
Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita kerjakan bagi bangsa dan negara yang kita cintai ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus? Firman Tuhan katakan di dalam kitab Roma pasal 13 ayat 1 sampai 7, takluklah kepada pemerintah. Jadilah warga negara yang baik. Karena pemerintah akan memberikan penghargaan kepada warga negara yang baik. Dan hukuman bagi yang melanggar hukum, ini jelas adil. Kemudian dukunglah pemerintah dengan apa? Dikatakan bayarlah pajak untuk pembangunan bersama. Bayarlah apa yang perlu dibayar. Dalam kehidupan sehari-hari kan juga demikian. Dalam transaksi ya kita harus mematuhi. Misalkan saudara punya pinjaman atau pinjam atau berhutang ya bayar ketika saudara sudah siap dan saudara sudah mampu, dan itu akan turut menjaga keamanan dan ketertiban. Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus, inilah yang menjadi ucapan syukur kita sebagai warga negara dalam rangka memperingati kemerdekaan negara kita. Jadilah jadilah warga negara yang baik untuk Indonesia maju. Dengan apa? Dengan mempunyai satu keyakinan berdasarkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan tadi, yaitu lebih baik ada pemerintah daripada berlaku hukum rimba. Pemerintah sebagai hamba Allah untuk kebaikan rakyatnya. Pemerintah bertanggung jawab untuk kesejahteraan rakyatnya, dan rakyat yang patuh adalah kekuatan pemerintah. Mari kita turut serta dalam mensukseskan Indonesia maju. Meskipun kita dalam skop yang sederhana, yang kecil. Tapi kalau kita tidak memulainya, ya siapa yang akan melakukannya? Kita jemaat. Jemaat Gloria Kayen berani berdiri, berani untuk berteriak. Teriak untuk semangat ya, artinya kami siap sebagai warga negara yang baik untuk Indonesia maju yang kami cintai. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat rohani bagi kita semuanya, dan kiranya kita semuanya menjadi warga negara yang baik untuk Indonesia maju. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, nasihat firman-Mu memberkati kami untuk kami hidup di dalam negara yang kami cintai, yang kami bersyukur berulang tahun kemerdekaan yang ke-75 tahun Indonesia maju. Firman-Mu sudah memberikan nasihat bagi kami untuk menjadi warga negara yang baik, dan pada akhirnya ya Bapa, kami siap untuk menerapkan nasihat firman-Mu, supaya dimanapun kami berada, kami menjadi bagian dari anggota masyarakat yang hidup dengan tertib, dengan baik, sehingga kami turut serta dalam kemajuan bangsa dan negara kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang sangat memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita mengangkat pujian kita, Ujilah Aku Tuhan. Tertuju padamu, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Raja
ku agungkan, Kau layak disembah. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Doa berkat oleh Bapak Gembala Jemaat. Kami persilahkan. Jemaat Gloria Kayen yang dikasihi Tuhan, rangkaian kebaktian kita pada pagi hari ini sudah selesai dan mari kita mengakhiri dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur rangkaian kebaktian kami sudah selesai dan kami siap untuk menjalani kehidupan kami 1 minggu ke depan. Ya Bapa, berkatilah kami jemaat-Mu Gloria Kayen dengan kesehatan, dengan kekuatan, dan dengan sikap yang hormat kepada Engkau. Sehingga hidup kami ini memuliakan Engkau dan berguna bagi sesama kami. Berkatilah tiap pribadi dan keluarga di dalam jemaat-Mu Gloria Kayen, sehingga kami semuanya menjadi murid Kristus yang setia, menjadi pelayan Tuhan yang baik dan setia. Bapa di surga, kami menyerahkan pada saat kami menjalani kehidupan kami mohon pertolongan dan berkat-Mu. Pakailah kami sebagai saksi-Mu di tengah-tengah lingkungan di mana kami tinggal, di tempat bekerja di mana kami bekerja, dan jadikanlah ya Bapa setiap perilaku hidup kami sebagai cerminan bahwa kami orang Kristen lahir baru. Terpujilah nama-Mu Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya berkat yang bersumber dari Allah Bapa di surga, kasih setia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur dan mengakhiri kebaktian kami. Amin.
Gloria Kayen yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Sekali lagi kita juga turut bersuka cita atas hari ulang tahun kemerdekaan negara kita. Kita semuanya berseru merdeka, merdeka. Dan selamat menjalani kehidupan 1 minggu depan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam Maranatha.